kesulitan kita itu tidak abadi. Kesulitan hidup yang kita dapatkan itu akan hilang. Sebagaimana malam, betapapun panjangnya malam, akan berakhir dengan siang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di dalam Al-Quran, beberapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk merenungkan pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita renungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian siang dan malam menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Surah Ali Imran ayat 190. Renungan terhadap pergantian siang dan malam itu adalah perintah Allah yang mesti kita renungkan. Sudahkah kita rutin merenungkan pergantian siang dan malam? Kita melewati siang dan malam dalam kehidupan keseharian kita. Sangat banyak orang yang tidak pernah merenungkan tentang pergantian siang dan malam. Padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali bersumpah dengan bagian-bagian waktu dari siang dan malam. Wal fajar walayalin ashar. Sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadduha wal laili idza saja. Sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah perintah untuk kita melakukan renungan. Untuk kita melakukan renungan. Karena itu penting untuk kita renungkan waktu kita. Penting untuk kita renungkan waktu yang kita jalani. Penting untuk kita renungkan pergantian siang dan malam. Oleh karena pada renungan itu ada usaha untuk penguatan iman, pembaruan iman, peningkatan iman, efektivitas iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita renungkan apa yang kita dapatkan dari renungan pada pergantian siang dan malam. Antara lain, tafrijul humum. Kita mendapatkan inspirasi penguatan iman bahwa kesulitan kita itu tidak abadi. Kesulitan hidup yang kita dapatkan itu akan hilang. Sebagaimana malam, betapapun panjangnya malam, akan berakhir dengan siang. Akan berakhir dengan siang. Demikian juga dengan penderitaan kita. Demikian juga dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Itu akan berakhir. Itu akan berakhir. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam surah At-Talaq, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang lain, al-ayyamu dual. Dari renungan terhadap pergantian siang dan malam, kita memahami
kita menghayati bahwa kehidupan ini tidak monoton. Kehidupan ini tidak selamanya begini. Tidak selamanya kita sehat. Kita mesti siap untuk sakit. Tidak selamanya kita selamat. Kita mesti siap untuk kecelakaan. Kita mesti siap untuk kecelakaan. Tidak selamanya kita berkecukupan. Kita mesti siap untuk berkekurangan. Yang di atas tidak selamanya di atas, mesti siap untuk dibawa. Yang kaya tidak selamanya kaya, mesti siap untuk miskin. Karena demikianlah Allah menciptakan kehidupan ini. Pergantian siang dan malam menginspirasi kita bahwa al-ayyamu dual wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Kita mesti siap. Kita mesti siap untuk sabar setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti siap untuk menghadapi musibah-musibah dengan tetap selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak mengharapkan datangnya musibah. Jangan mengharapkan datangnya musibah, akan tetapi kalau musibah itu datang, kita mesti siap. Kita mesti siap karena itu adalah bagian dari takdir Allah, ketentuan Allah dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini. Jangan jadi orang yang tidak siap untuk sakit. Jangan jadi orang yang tidak siap untuk miskin. Jangan jadi orang yang tidak siap untuk jatuh setelah berada di atas. Orang beriman siap. Ajaban li amril mu'min. Sungguh unik keadaan orang yang beriman. Sabda Nabi SAW yang sahih. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusannya semuanya baik. Orang yang beriman, yang mempunyai iman yang efektif, urusannya semuanya baik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan kemudahan, dia mendapatkan kelapangan, dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka dengan syukur itu, kelapangan itu menjadi baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan kesulitan, dia mendapatkan kesempitan, dia sabar, dan dengan kesabarannya itu kesulitan penderitaan yang dia dapatkan menjadi baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dapat dimiliki kecuali orang yang beriman. Ini antara lain hasil tafakkur, hasil renungan terhadap pergantian siang dan malam. Ini adalah motivasi agar kita rajin melakukan tafakkur. Salah satunya tafakkur tentang pergantian siang dan malam. Rajin melakukan tafakkur terhadap waktu kehidupan kita di dunia ini. Agar kita sungguh-sungguh mengefektifkan umur kita untuk kehidupan kita sesudah kematian. Wa khudh min sihhatika limaradika. Ambillah dari kesehatanmu untuk masa sakitmu. Persiapkan dirimu untuk sakit dengan menggunakan masa sehatmu dengan sebaik mungkin. Wa min hayatika limautika, dan ambil dari kehidupanmu manfaat sebanyak mungkin, amal sebanyak mungkin, sebaik mungkin untuk kematianmu. Demikian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita amalkan dalam hidup keseharian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita semua dan kepada semua orang yang kita cintai karena Allah. Barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.